Kami semua mengatakan, dan ini tidak disetting, bahwa kami berubah ketika hidup kami berubah ketika kami mendapatkan talqin dzikir. Tuh, ada yang dari tahun 2004, ada yang tahun 2002, ada yang tahun 2000, ada yang tahun 98. Jadi ketika mendapatkan talqin dzikir itu berubah hidup kami. Dulu pangersa Abah Anom itu sangat concern dengan apa? Dengan kondisi persawahan di kampung kita ini, di kampung Godebag ini, sehingga beliau menciptakan irigasi yang bagus dari atas perbukitan sana sampai dengan hari ini. Itu karya nyata pangersa Abah itu luar biasa dan kita bisa nikmati. Sampai dengan sekarang Pondok Pesantren Suralaya sepertinya tidak butuh air pump, betul nggak? Karena sudah bahasa Sundanya apa kalau luber? Naon? Budal beda. Umbulayah sama nggak? Ya betul nggak? Umbulayah ya. Saking berlimpahnya air. Orang Jawa bilang apa? Katah. Ya. Wonten wong Jawa niki? Wonten? Ya. Jadi beliau memperhatikan alam. Beliau memperhatikan bahwa persawahan di Godebag ini perlu air, maka perlu dibangun irigasi. Dan nyatanya sampai dengan hari ini kita nikmati. Ya. Saya pertama kali ke Pondok Pesantren Suralaya bingung, ini air kok nggak ditutup-tutup di kerannya gitu. Ya, saking banyaknya gitu. Kalau di Jakarta susah Pak, air itu harus dibayar. Gitu ya. Ngeluarin sedikit itu harus dibayar, harus dihitung itu meter kubiknya. Kalau di Suralaya nggak penting itu. Saking banyaknya. Nah, itu harus kita pelajari fenomena alam seperti ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tugas yatlu alaikum ayatina, menceritakan kepada kalian ayat-ayat kami. Saya ambil masdarnya untuk kita mudah mengingatnya. Apa tadi masdarnya? Tilawah, ya, tilawah. Nih tugas Rasul. Oke ya. Sekarang yang kedua, ayatnya berlanjut dari surah Al-Baqarah 151. Apa kelanjutannya? Wa yuzakkikum. Apa yuzakki? Dari kata apa? Fi'il madinya apa? Zakka, yuzakki, terus tazkiyatan. Masdarnya menjadi tazkiyah. Apa? Yuzakki. Mensucikan. Apakah mensucikan itu membersihkan badan? Tidak. Mensucikan itu adalah mensucikan ruh, mensucikan dalemannya. Tidak mensucikan, tidak membersihkan hanya sekedar badan, tapi adalah mensucikan jiwa. Zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang cerdas luar biasa, dijuluki sebagai apa? Abul Hakam. Tapi kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memegang risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Dia tutupi itu, dia bodoh terhadap itu, maka orang kemudian menyebutnya sebagai Abu Jahal. Kan jahlun itu bodoh, lawan dari alim, betul kan? Gitu. Nah, jadi ada orang yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada orang itu, risalah Allah dibawa olehnya, tapi dia menutupi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang namanya jahlun, jahal. Nah, tugas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yuzakki, mensucikan. Ya, jadi kemudian ada orang yang kemudian tadinya, kalau kata orang Jawa ada molimo. Di Sunda ada nggak molimo? Naon tah?
Terang. Nah, kata orang Jawa molimo itu madat. Apa madat? Tukang mabok. Madat mah tukang apa? Tukang nyandu ya. Madat. Terus apa lagi? Mabok, maling, apa lagi? Main, apa lagi? Minum. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan maksiat semua itu. Nah, di zaman Rasulullah Muhammad SAW ada orang yang seperti itu. Tapi hadirnya Rasulullah Muhammad SAW diubah dirinya. Yuzaki, Rasulullah mensucikan orang-orang seperti itu. Dan di antara kita hari ini, zaman sekarang, ada orang yang perbuatannya luar biasa dableknya, kata orang Betawi, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah melalui kehadiran seorang mursyid di tengah-tengahnya. Itu. Maka di sini pengersa Abah alhamdulillah selalu menerima siapa saja orangnya, latar belakangnya apapun diterima oleh beliau. Karena beliau mengemban tugas dari Rasul adalah yuzakikum, mensucikan kalian. Jadi tugas Rasul yang kedua adalah apa tadi? Mensucikan. Kita ambil masdarnya apa? Tazkiyah. Sudah dapat tuh dua. Satu, yang pertama tadi tugasnya tilawah. Yang kedua tazkiyah. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Apa yu'allim? Yu'allim dari kata allama yu'allimu. Yang kedua yang ketiga adalah mengajarkan. Mengajarkan apa? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada kalian kitab, ketentuan-ketentuan Allah, wal hikmah dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian hal-hal yang tidak kalian ketahui. Sama saja mengajarkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Gitu. Ya. Jadi beliau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal-hal yang baik diketahui secara umum maupun hal-hal yang tidak diketahui. Itu, ya. Apa saja yang tidak diketahui oleh umat itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tugasnya 3. Kita ambil masdarnya yang terakhir dari kata yu'alimu apa? Ta'liman. Tilawah. Terus yang kedua tazkiyah, yang ketiga ta'lim, ya, ta'lim. Kita singkat huruf kapital di depannya apa? 3T. 3T itu tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Ulangi lagi. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Tapi jangan salah ya. Waktu saya safari dakwah ke Medan di Labuan Batu sana, jadi ada ikhwan TKN teman-teman di Labuan Batu, Sumatera Utara ke Labuan Batu itu 9 jam. 9 jamnya naik perjalanan darat itu bebatuan semua. Jadi kita punya tugas dakwah mendampingi Kiai Haji Wafiuddin, Wakil Talqin Jakarta, untuk mengadakan kegiatan rekrutmen untuk menjadi calon-calon pengamal Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Jauh dari Medan ke Labuan Batu 9 jam perjalanan. Itu dikocok perut kita. Naik kendaraan, wah jalannya nggak bagus. Lalu karena saking laparnya dikocok terus perut, kita mampir ke sebuah rumah makan. Ada sebuah rumah makan bagus, masuk kita ke sana. Di sana dikasih menunya 3T. Oh, 3T. 3T kan tadi apa tadi? Kita mikir, wah ini orang jangan-jangan udah tahu tasawuf, udah 3T duluan menunya. Kita panggil si abang pelayannya, bang, punten bang, sini kok punten, kadia deh, orang Batak kok kadia ya, kemari bang. Bang ini menu 3T apa nih bang? Apa dia jawab? Teri, telur, tempe.
Waduh, ini rupanya ya. Emang kalau lagi lapar itu keluar itu telur sama tempe itu. Udah pada makan belum? Masya Allah. Kasihan amat belum pada makan. Sama. Ya. Baik. Jadi 3 apa tadi 3T? Kenapa saya ulang-ulang begitu? Nah, biar hafal. Biar pulang dari sini langsung masuk ke dalam alam pikiran bawah sadarnya. Apa tugas Rasul? Apa? Dan memang dalam lembaga pendidikan cara mengajar itu harus sering diulang-ulang. Diulang-ulang ya. Ketika diulang nanti akan menjadi terbiasa itu. Maka tugas Rasul adalah apa itu? Oke. Jadi pulang dari sini udah bisa ngajarin apa yang saya ucapkan. Ya, insya Allah. Nah, 3T ini kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga di antara para sahabat ada yang derajat ketakwaannya hampir menyamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat itu kemudian ada yang tingkat ketakwaannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hampir menyamai Rasulullah. Tapi mereka belum bisa atau nggak boleh disebut sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Kenapa? Kenapa? Karena dalam akidah kita ada la nabiyya ba'dah. Enggak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu mereka dipanggilnya apa dong? Mereka itulah yang dipanggil sebagai kekasih Allah. Kekasih bahasa Arabnya apa? Habib bisa. Tapi yang lebih habibi ya, cintaku ya, kekasihku. Tapi yang lebih apa ya namanya, lebih sering diksi itu, kalimat itu diucapkan adalah kata kekasih itu adalah waliyun. Jadi mereka bukan nabi, tapi mereka adalah kekasihnya Allah. Bahasa kitanya apa? Waliyullah. Kekasih Allah. Yang waliullah ini mereka adalah juga seorang alim. Apa alim? Orang yang memiliki pemahaman yang lebih. Kalau bentuknya jamak namanya, bentuk jamak dari alim apa? Ulama. Ya, jadi hanya